Shalom saudaraku, salam sukacita buat kita semua. Saat ini kita sedang dalam masa-masa Advent, yaitu masa-masa persiapan kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita atau Hari Natal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyapa kita dengan nats dari Alkitab yang terambil dari Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 31 yang berbunyi, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudaraku, sapa nats kali ini saya beri judul Natal adalah hadiah. Seperti yang biasa kita alami pada masa kecil kita, di mana di bawah pohon Natal sering tersedia bingkisan Natal yang pada umumnya diperuntukkan bagi anak-anak yang merayakan Natal. Demikian juga orang tua sering menggunakan momen Natal untuk bertukar kado atau saling memberi hadiah kepada orang-orang yang dikasihi dalam keluarga. Hadiah sangat membawa sukacita bagi siapapun yang mendapatkannya. Kadang kita tidak terlalu mempersoalkan bentuk hadiah yang kita dapatkan, karena dengan mendapatkan hadiah saja kita sangat sukacita. Artinya kita mendapat perhatian dari orang-orang yang menyiapkan hadiah untuk kita. Natal adalah hadiah. Kalimat ini muncul dalam benak saya ketika saya membaca pesan malaikat kepada Maria yang mengatakan, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudaraku, beroleh kasih karunia adalah hadiah yang sangat besar yang tidak terukur dengan apapun yang ada di dunia ini. Alkitab berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tuhan memberikan hadiah kepada kita, yaitu kasih karunia melalui Maria. Selanjutnya kita membaca malaikat mengatakan kepada Maria, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kasih karunia yang merupakan hadiah bagi kita adalah kelahiran anak laki-laki yang dikandung oleh Maria dari Roh Kudus yang dinamai Yesus. Kelahirannya kita rayakan dengan perayaan Natal setiap tahun. Setiap memasuki bulan Desember, berbagai bentuk perayaan Natal yang kita lakukan. Ada yang merayakan Natal di gereja, ada yang merayakan Natal di gedung, dan juga di tempat-tempat lain. Semua perayaan dilakukan dengan sukacita, meriah, dan diisi dengan berbagai kegiatan. Saudaraku, kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada umatnya melalui Natal hanya boleh terjadi ketika adanya respon positif dan penerimaan dari proses pemberian hadiah tersebut. Kita harus membuka hati dengan iman, percaya kepada Tuhan untuk menyambut Yesus sebagai juru selamat. Alkitab mencatat respon yang disampaikan oleh Maria kepada malaikat pada saat mendapat berita tersebut, yaitu akan sangat mustahil baginya untuk mengandung seorang bayi, mengingat kondisi Maria belum bersuami dan masih bertunangan dengan Yusuf. Tetapi malaikat mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian Maria dengan iman menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Ya, kita semua adalah hamba Tuhan. Kita akan menerima hadiah masih karunia dari Tuhan melalui kelahiran Yesus apabila kita membuka hati untuk menyambutnya dengan sukacita yang besar seperti yang dialami oleh Maria, para gembala, dan orang Majus. Saudaraku, menerima hadiah yang diberikan sebagai sukacita adalah keputusan kita. Keputusan apa yang buat kita
dapat bersukacita dalam menyambut Natal sebagai hadiah. Yang pertama, keputusan untuk tetap percaya pada janji Tuhan. Kita jangan membiarkan masalah membunuh iman kita kepada Tuhan. Kita harus tetap fokus pada janji Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolong kita, bahwa Tuhan adalah gunung batu tempat perlindungan kita. Tuhan adalah penyembuh kita, Yehova Rafa. Pada nats di atas kita belajar bahwa masalah tidak membuat Maria putus asa dan menolak kehendak Tuhan untuk mengandung bayi Yesus. Maria menerima dengan pengakuan bahwa sesungguhnya dirinya adalah hamba Tuhan. Maria siap menanggung segala akibat dan penderitaan dan tetap percaya ketika malaikat berkata, "Bagi Allah tidak ada yang mustahil." Apapun keadaan yang sedang kita hadapi saat ini, kita jangan kehilangan sukacita, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, keputusan yang didasari pada iman dan ketaatan. Dua hal yang sangat penting untuk kita miliki adalah iman dan ketaatan. Alkitab berkata bahwa iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Maka tembok Yeriko runtuh setelah dikelilingi 7 hari lamanya. Dengan iman, maka segala tembok permasalahan dan kesulitan dapat kita runtuhkan. Hal lainnya adalah karena ketaatannya kepada Tuhan, maka Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian juga orang Majus yang memilih mengabaikan permintaan Herodes untuk kembali kepadanya, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketaatan kepada Tuhan membuat kita percaya bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah wujud kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Yang ketiga, keputusan untuk melepaskan diri dari kekhawatiran. Kalau hari-hari ini saudara sedang panik dan bingung, stop panik, stop bingung. Kepanikan tidak akan membawa kita kemana-mana. Kepanikan justru akan membawa kita ke jurang kebinasaan. Kelahiran Tuhan Yesus melalui peristiwa Natal membawa kepastian kepada kita untuk tetap percaya dan tidak kehilangan sukacita, karena Tuhan selalu menopang dan menolong kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir akan apa di tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Mungkin pada Natal ini kita tidak bisa membeli makanan yang enak-enak atau pakaian baru. Mari, jangan kehilangan sukacita, karena Natal adalah hadiah untuk kita. Saudaraku, kita tinggal menghitung hari dan masuk dalam perayaan Natal, maka persiapan hati kita dengan keputusan-keputusan yang tepat. Kita sambut Natal adalah dengan sukacita, karena Natal adalah hadiah, karena Natal adalah kasih karunia Tuhan kepada umatnya, kepada kita semua. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin.